Shalom semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sartika Saragi. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktek agama Kristen dari Butaka. Sebelum kita memulai renungan kali ini, kita angkat satu pujian. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan hanya kepada-Mu ya Tuhan, sebentar lagi ya kami akan memulai renungan ini Tuhan, berkati pikiran dan hati kami agar mengerti setiap apa yang Kau berikan di dalam kami. Hanya ini doa kami Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema renungan hari ini adalah kegagalan bukanlah akhir segalanya. Dalam Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan di sepanjang hidupnya. Bukan sekali atau 2 kali, tapi mungkin berkali-kali. Ketika ia gagal, kebanyakan orang merespon dengan sikap negatif, menyerah dan putus asa. Namun, sebagai orang percaya, kita belajar untuk tidak gampang menyerah dan dalam situasi apapun, melainkan terus berusaha dan berjuang. Ketika gagal, ada kalanya kita merasa lelah untuk berdoa dan berharap. Lalu kita mulai membuat banyak alasan untuk berhenti berdoa dan berusaha. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Tuhan tidak menghendaki kita terpaku kepada kegagalan-kegagalan masa lalu, melainkan terus maju menatap ke depan. Jadikanlah kegagalan sebagai cambuk untuk kita keluar dari zona nyaman dan mengizinkan Tuhan untuk bekerja lebih lagi di dalam kita.
Filipi 1 ayat 6. Aku yakin sepenuhnya yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Tetaplah percaya kepada Tuhan bahkan saat kita berada di titik terendah sekalipun dan tak berdaya, sebab dalam Mazmur 121 ayat 3-5. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan lelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur sepanjang Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Janji Tuhan adalah ya dan amin, tiada janji yang tak ditepatinya. Tanda-tanda bahwa kegagalan berpusat pada sifat-sifat. 1. Tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas. Jika demikian, maka Anda tidak terencana dengan baik. Anda tidak tahu bahwa harus melakukan apa untuk mengaruhi kehidupan. Kedua, selalu pesimis dan dalam menatap masa depan. Anda adalah orang yang selalu minder dengan kehidupan, dengan keahlian, dan dengan segala apa yang ada dalam diri Anda. Ketiga, selalu menunda pekerjaan. Orang yang gagal adalah orang yang selalu menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan berarti telah menghilangkan satu langkah menuju sukses. Keempat, selalu mengeluh. Jika Anda sering mengeluh, maka Anda adalah orang yang selalu tidak puas dengan keadaan. Anda adalah orang yang sering menghindar dan pekerjaan dan tanggung jawab. Kelima, bekerja tidak dengan pikiran tetapi dengan kekuatan. Jika Anda bekerja hanya mengandalkan kekuatan, maka Anda akan selalu kalah dengan orang yang bekerja menggunakan pikiran. Keenam, tidak mempunyai kemauan. Jika Anda hanya bertopang dagu saja tanpa ada usaha untuk memperbaiki nasib, maka Anda adalah orang yang selalu menuai kegagalan dalam hidup. Seperti Yusuf. Yusuf adalah salah satu contoh orang yang mengalami berbagai masalah berat dan berada di situasi yang seolah-olah mengantarkannya kepada kehancuran. Namun ketika ia terus menjaga konsisten iman dan tetap mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan, proses demi proses yang dia jalaninya semakin mengantarkannya kepada penggenapan janji Tuhan. Karena dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali bersandar pada yang kita lihat secara jasmani, melainkan percayalah pada kuasa Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, berkati Pak Presiden kami ya Tuhan, berkati juga pemerintahan kami, berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan berkati, dan berkati juga perekonomiannya bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan naungi dalam sayap-Mu ya Tuhan. Berkati juga para dokter, para medis Tuhan, untuk menangani pasien COVID-19 Tuhan. Segala urusan pekerjaan Tuhan jaga, Tuhan lindungi pergumulan mereka Tuhan. Lawat di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati juga pasien-pasien COVID-19 Tuhan. Tuhan beri kekuatan, saluran obat menjadi berkat ya Tuhan. Dan orang-orang yang mereka tinggalkan ya Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan jaga segala pergumulan dan urusan Tuhan jaga. Dan berkati juga guru-guru kami Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga pada saat pembelajaran, segala khawatir mereka Tuhan, urusan perekonomian, keluarga, pergumulan apa yang mereka itu Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi di dalam nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga kelas 12 ya Tuhan, sebentar lagi menghadapi ujian-ujian. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami, berikan kami kepandaian untuk menghadapi ujian kami ya Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga kami Tuhan, segala urusan, segala pergumulan dan segala perekonomian masa depan ikut campur dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati saya ya Tuhan, dalam urusan masa depan, karir, Tuhan campur tangan Tuhan. Hanya ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.